Mereka disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Buat teman-teman muslim, puasanya masih pada lancar kan? Tetap semangat ya semuanya. Terkadang, orang yang kita cintai karena satu dan lain hal bisa menjadi yang paling menyakiti. Ungkapan ini sepertinya pas untuk menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga Todd. Tony, sosok suami dan juga ayah, alih-alih melindungi keluarganya dari malapetaka, justru dialah sang sumber bahaya. Entah apa yang merasuki pikiran laki-laki parubaya itu, sehingga dia tega menghilangkan nyawa istri dan ketiga buah hatinya. Tak hanya itu, selama berminggu-minggu, dia tidur di tempat yang sama dengan keempat mayat para korban. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Anthony Todd lahir tahun 1976 dari orang tua Robert dan Loretta di Benson, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya yang merupakan guru SMA bisa dibilang adalah seorang mata keranjang. Dia kerap kali dekat dengan para murid wanita, dekat yang gak wajar ya maksudnya. Dan ini membuatnya seringkali bertengkar sama Loretta. Tahun 1980, saat Tony berusia 4 tahun, Robert sedang menjalin hubungan gelap dengan salah satu murid berusia 17 tahun, kita sebut Bunga aja ya. Sang ayah yang lagi kasmaran punya rencana jahat untuk bisa lepas dari istrinya, biar gak ada yang ganggu hubungannya sama Bunga. Robert kemudian meminta tolong salah satu mantan muridnya dengan imbalan uang. Mantan muridnya ini kita sebut X ya. X kebetulan menyandang disabilitas mental dan karena itulah Robert memanfaatkannya. Robert memberikan kunci rumah serta sebuah pistol dan menyuruh X datang tengah malam ke rumahnya untuk menghilangkan nyawa Loretta. Hingga tibalah hari yang dijadwalkan. Tony kecil terbangun tengah malam karena mendengar teriakan ibunya dibarengi suara tembakan pistol. Dia melihat sesosok pria keluar dari kamar ibunya dan langsung kabur. Kalau di sana kan para anak udah dibiasain buat tidur sendiri ya sedari kecil. Loretta tertembak di bagian mata, namun syukurlah setelah mendapat perawatan intensif, dia selamat. Robert dan X kemudian didakwa kasus percobaan pembunuhan. Saat pengadilan, awalnya Loretta membela suaminya karena di situ Robert belum ngaku dan sebagai istri yang nggak tahu apa-apa, jelas ngebelain dong. Dalam pernyataannya, Robert menyalahkan diri sendiri karena malam itu dia lagi di luar, jadi nggak bisa melindungi keluarganya. Hingga akhirnya pernyataannya dibantahkan oleh seluruh bukti yang dimiliki polisi. X dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena meskipun dia yang mengeksekusi, tapi X ini kan punya kekurangan dan dianggap melakukan kejahatan karena telah dikelabui. Sementara Robert mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, tapi akhirnya dikurangi menjadi 10 tahun. Setelah tahu suaminya ternyata otak dari rencana pembunuhan terhadap dirinya, Loretta pun menceraikan Robert dan nantinya menikah kembali. Sadar jika malam itu anaknya menyaksikan sebuah peristiwa yang mengerikan dan bikin dia trauma, Loretta dan keluarga besarnya tak tinggal diam. Mereka berusaha keras untuk menyembuhkan trauma Tony melalui terapi dan diasuh dengan cinta kasih. Meskipun begitu, Tony masih seringkali mengalami mimpi buruk sampai dirinya dewasa. Miris ya kalau udah begini. Tony terus berusaha untuk bisa hidup normal, lepas dari trauma dengan bantuan para keluarganya. Saat SMA, dia jatuh cinta sama teman satu sekolahannya, yaitu Megan, lalu mereka pacaran. Dan setelah lulus kuliah, pasangan tersebut menikah kemudian tinggal di Colchester, Connecticut. Di sana, Tony membuka praktik fisioterapi. Mereka pun dikaruniai 3 anak, yaitu Alec, Tyler, dan si bungsu Zoe. Tony merupakan suami dan ayah yang sangat penyayang, selalu memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Dia bertekad akan menjadi ayah yang lebih baik daripada Robert. Dalam beberapa tahun,
Bisnis fisioterapi Tony yang sudah membuka beberapa cabang berjalan sangat sukses. Hingga dia dan Meghan memutuskan membeli rumah baru di Celebration, Florida yang berlokasi di kawasan Taman Hiburan Orlando. Mungkin kalian tahu Taman Hiburan Walt Disney? Nah, kalau di Amerika, di situ tempatnya. Meghan dan ketiga anaknya tinggal di Celebration, sementara Tony masih bolak-balik ke Connecticut buat kerja dan biasanya akhir pekan baru nyamperin mereka. Suatu saat Tony tergiur untuk memulai bisnis properti dan dia pun mulai membeli beberapa kondominium yang letaknya tak jauh dari rumah. Kemudian kondominium tersebut dia sewakan harian kepada orang-orang yang mau liburan. Karena tempat dia tinggal tuh strategis ya, banyak banget turis-turis yang datang ke sana buat liburan. Contohnya buat datang ke Walt Disney. Jadi dia mikirnya, wah udah pasti untung banyak nih. Namun bisnisnya ini ternyata untungnya dikit banget, sampai nggak bisa nutupin pengeluaran keluarganya yang cukup boros. Karena duitnya udah habis buat beli berbagai properti dan belum balik modal, Tony pun mulai berhutang. Dan ketika uang yang diutangnya udah habis, Tony memutar otak mencari cara lain. Putus asa untuk mempertahankan gaya hidup yang cukup mewah, Tony mencari uang tambahan dalam bisnis fisioterapinya. Dia memberikan tagihan pada pihak asuransi beberapa pasien di saat pasiennya sedang tidak diterapi. Uang itu dia gunakan untuk membayar berbagai cicilan yang udah pada jatuh tempo. Dan saat Tony mulai bangkrut ini, sikapnya perlahan-lahan berubah. Mungkin stres mikirin cicilan yang numpuk ditambah uang buat hidup ya. Pokoknya dia jadi beda 180 derajat dari Tony yang hangat dan penyayang. Jumlah klaim asuransi yang terlalu banyak kemudian membuat penegak hukum mulai curiga. Para investigator mengawasi 2 tempat praktik Tony dan menemukan fakta bahwa dia memberikan penagihan pada pasien untuk terapi saat kantornya tutup. Kan ngadi-ngadi banget nih. Masih mending kalau dia naikin tagihan pas pasiennya diterapi. Nah ini pas lagi nggak buka praktik, saking udah buntu kali ya. Soalnya, data dari pihak berwenang yang mengecek keuangannya guna melakukan penyelidikan atas kasus penipuan uang asuransi pasien menemukan fakta bahwa Tony mempunyai hutang senilai $500.000 atau 7 miliar rupiah. Puyeng gak tuh punya utang segitu? Dan lisensi praktik Tony kebetulan kadaluarsa pada akhir September 2019 saat dirinya masih terlilit hutang dan juga masih dalam investigasi polisi. Pokoknya tahun 2019 itu, khususnya bulan-bulan akhir, merupakan masa yang sulit bagi keluarga Todd. Lalu pada November di tahun yang sama, Tony menutup tempat praktiknya dan mengatakan pada para karyawan yang gajinya belum pada dibayar kalau dia mau pulang dulu ke rumahnya di Florida buat ngerayain Natal, terus bakal balik ke sana akhir Desember. Tapi nyatanya si Tony nggak pernah balik lagi. Chrissy yang merupakan adik Tony sering banget bertukar kabar dengan Meghan. Akrab banget mereka. Karena itulah dia mulai khawatir setelah berhari-hari keluarga kakaknya ini gak ada kabar sama sekali. Gak cuman itu, mereka juga gak bisa dihubungi. Ditambah, posisi Tony sedang dalam investigasi terkait penipuan uang pasien dan dia sempat ngomong hal aneh sebelum akhirnya gak bisa dihubungi. Tony bilang kalau seluruh anggota keluarganya tuh lagi sakit dan ngomong sama Chrissy jangan diganggu dulu. Merasa ada yang aneh, Chrissy pun melaporkan hal ini pada pihak berwenang. Polisi kemudian mengecek tempat tinggal Tony. Sesampainya di sana, rumahnya tuh sepi dan terlihat gak ada orang di dalam. Ya udah, mereka pun akhirnya pergi karena gak punya alasan juga kalau misal mau mendobrak masuk ke dalam rumah. Hingga pada tanggal 13 Januari 2020, polisi setempat dan otoritas federal mendatangi rumah Tony untuk menangkapnya terkait kasus penipuan uang kesehatan pasien. Tony tertangkap basah saat sedang berada di teras rumah dan langsung diborgol. Polisi sempat bertanya, di mana para anggota keluarganya? Kan biar tahu juga nih kalau Tony ditangkap. Tony pun menjawab bahwa mereka lagi tidur di kamar atas. Masuk tuh pihak berwenang ke dalam. Saat membuka pintu, mereka disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat. Wah, ada apa nih? Beberapa saat kemudian, penegak hukum menemukan Meghan, Alex, Tyler, dan Zoe telah tidak bernyawa dan tubuhnya sudah mulai membusuk.
Semuanya berada dalam kamar tidur yang sama. Setelah dikulik lebih dalam, Tony tidur dengan mayat keluarganya selama hampir 3 minggu. Kok bisa ya by the way? Polisi yang awalnya hanya menangkapnya karena kasus penipuan uang asuransi pasien sangat dikejutkan dengan penemuan ini. Pihak berwenang kemudian menggeledah seluruh rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 pisau berburu, 2 boks tablet obat batuk, dan sebotol sirup obat lain yang semuanya telah digunakan. Nantinya diketahui, obat-obat yang ditemukan Tony gunakan untuk meracun, sementara pisau untuk menghilangkan nyawa keempat anggota keluarganya. Saat interogasi dengan polisi, Tony mengaku tidak bersalah. Keterangannya, pada malam sebelum keluarganya meninggal, dia nggak tidur di rumah. Ceritanya dia pergi ke salah satu rumah mereka untuk mengambil kalung Mickey Mouse Zoe yang ketinggalan dan sekalian mau diperbaiki. Sesampainya di sana, dia mutusin buat tidur di sana sekalian. Males mau balik ke rumah, soalnya Megan lagi pakai minyak aromaterapi yang mengiritasi sinusnya. Keesokan paginya, Tony bangun dan bergegas pulang. Di dalam rumah, dia melihat kue pie yang telah dimakan sebagian. Anehnya, di samping pie itu ada beberapa botol dan tablet obat yang telah kosong. Lalu dia teriak manggil istri sama anak-anaknya, tapi nggak ada jawaban. Dicariin tuh satu-satu ruangan di dalam rumah. Lalu Tony menemukan istrinya berada di dalam kamar dan berkata padanya jika dia mengalami delusi berupa bisikan yang menyuruhnya untuk menghilangkan nyawa anak-anaknya. Di dalam ruangan itu, dia juga melihat ketiga anaknya telah meninggal dunia. Setelah itu Megan meminum beberapa pil obat dan menghilangkan nyawanya sendiri dengan pisau. Tony yang gagal mencegahnya kemudian pingsan mengetahui hal tragis yang dilihatnya. Dia bilang pada polisi kalau Megan menderita penyakit Lyme, hepatitis, dan juga depresi berat. Dan secara nggak langsung mengimplikasikan kalau gangguan mental istrinya lah yang membuat dia melakukan hal jahat itu. Sayangnya terdapat banyak kejanggalan dari keterangan Tony. Pertama, sidik jari yang ditemukan di pisau merupakan milik Tony. Selanjutnya, kalau benar Megan pelakunya dan Tony nggak bersalah, kenapa Tony cuma diem aja pas siuman dari pingsan? Nggak lapor polisi, nggak apa. Malahan jenazahnya dibiarin begitu aja di dalam kamar, terus dia juga tidur di sana. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Megan, Alec, dan Tyler telah menelan banyak pil sebelum dihilangkan nyawanya dengan pisau. Jadi selain meninggal akibat luka dari pisau, ada indikasi para korban telah overdosis obat. Sementara tim forensik tidak bisa mengetahui apakah Zoe juga dihilangkan nyawanya dengan pisau, tapi yang jelas dia juga telah meminum beberapa pil hingga overdosis. Cukup sulit untuk mengidentifikasi luka di tubuh Zoe, karena kan tubuhnya ini kecil ya, sehingga pembusukannya terjadi lebih cepat. Bayangin, udah meninggal 3 minggu. Balik lagi ke cerita Tony yang mengatakan bahwa istrinya mengakhiri nyawanya sendiri dengan pisau. Fakta di lapangan justru memberikan bukti sebaliknya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa melihat dari letak luka, Megan tidak mungkin bisa melukai dirinya sendiri. Pada Februari 2020, Tony untuk sementara didakwa atas kasus pembunuhan tingkat 1 pada masing-masing korban, serta tambahan dakwaan atas penyiksaan dan penghilangan nyawa binatang, yaitu anjingnya Breezy. Jaksa penuntut negara bagian mengumumkan bahwa pihaknya mungkin akan menuntut Tony dengan hukuman mati. Dan setelah 2 tahun ditahan, pengadilan pertama Tony akhirnya dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022. Sementara pengadilan keduanya berlangsung pada 13 April, baru beberapa hari yang lalu. Nah, saat pengadilan kali ini, Tony akhirnya mengakui bahwa dia memang benar menghilangkan nyawa keluarganya. Dengan alasan, dia terinspirasi video tentang bahagianya kehidupan setelah kematian yang telah dia tonton. Hah? Lalu dia pun kepikiran untuk menghabisi nyawa keluarganya. Tony mengaku kalau dia juga ikut mengkonsumsi obat yang membuat keluarganya overdosis. Tapi dia nggak kenapa-napa. Dan itu pengakuan Tony. Dari pernyataannya dulu sama sekarang aja udah beda. Mencurigakan banget sih. Sementara itu, pengadilannya masih akan dilakukan beberapa kali lagi. Namun satu hal yang pasti, Tony lah sang pelaku pembunuhan.
Dan itu tadi tragedi memilukan yang menimpa keluarga Todd. Semua orang bertanya-tanya, apa motif Tony sebenarnya sehingga tega melakukan kejahatan itu? Benarkah stres karena terlilit hutang? Apakah karena traumanya di masa lalu melihat ibunya ditembak yang memiliki peran penting dalam kejahatannya? Ataukah benar seperti keterangannya karena terinspirasi kehidupan setelah kematian, lalu dia tega menghilangkan nyawa keluarganya? Menurut kalian gimana? Si Tony ini sebenarnya kenapa sih? Dan pantasnya dihukum berapa lama atas tindakan kejinya itu? Silakan komen jawaban kalian di bawah ya. Dan sampai sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Bagi kalian yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum, ayo subscribe dulu. Serta silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.